warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hayati. Saya dari kelas 5C Tadris Matematika. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian yang akan saya teliti yang berjudul Pengaruh Kreativitas Guru dalam Pengelolaan Kelas Terhadap Motivasi Belajar Matematika Siswa. Baik, langsung saja kita ke bab 1. Latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini yaitu pengelolaan kelas sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Ketidakmampuan guru dalam mengelola kelas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan motivasi belajar siswa menurun. Guru harus meningkatkan kreativitas mengajarnya agar bisa menciptakan semangat belajar pada peserta didik. Selain faktor pengelolaan kelas yang mempengaruhi motivasi belajar, faktor kreativitas guru juga mempengaruhi motivasi belajar siswa. Selanjutnya kita ke pernyataan masalah. Rendahnya kreativitas guru dalam pengelolaan kelas dan kurangnya motivasi guru untuk belajar matematika. Rendahnya kemampuan pengelolaan kelas guru juga menjadi salah satu faktor yang menurunkan motivasi belajar siswa. Lalu, pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana kreativitas guru matematika dalam proses pengelolaan kelas? Yang kedua, seberapa besar motivasi siswa untuk belajar matematika? Yang ketiga, adakah pengaruh kreativitas guru dalam pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar matematika siswa? Selanjutnya, relevansi dan pentingnya penelitian. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui pengaruh kreativitas guru dalam pengelolaan kelas dengan motivasi belajar matematika siswa. Hasil penelitian akan menjadi landasan empirik untuk guru agar mengetahui hubungan antara kreativitas pengelolaan kelas dengan motivasi belajar matematika siswa. Selanjutnya kita ke bab 2. Yang pertama itu tinjauan konseptual. Kreativitas guru adalah kemampuan untuk mengembangkan serta menciptakan sesuatu yang baru, yaitu sesuatu yang baru dapat didengar dalam interaksi belajar. Orang kreatif memiliki 9 ciri kepribadian, yaitu yang pertama, rasa ingin tahu yang dalam. Yang kedua, sering mengajukan pertanyaan yang baik. Yang ketiga, banyak memberikan ide. Yang keempat, bebas mengemukakan pendapat. Yang kelima, memiliki estetika yang dalam. Yang keenam, memiliki selera humor yang luas. Yang ketujuh, memiliki imajinasi. Yang kedelapan, orisinal dalam menyampaikan gagasan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, unggul dalam bidang seni. Itu menurut Tanjung dan Namora pada tahun 2022. Dalam bidang pendidikan, motivasi merupakan peranan yang sangat penting. Peserta didik menjadi manusia yang memiliki kekuatan mental yang menjadi sumber terselenggaranya kegiatan pembelajaran. Siswa sendiri memiliki harapan, perhatian, kemampuan, dan cita-cita dalam memotivasi siswa untuk melakukan perubahan perilaku dan tindakan untuk memperoleh tujuan yang baik. Dalam hal ini, tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu tinjauan teoritis. Proses pengelolaan kelas dapat diimplementasikan dalam tindakan, yaitu tindakan preventif. Tindakan pencegahan adalah ketika guru memulai manajemen kelas yang mengubah situasi dari interaksi biasa menjadi interaksi pengasuhan, menciptakan kondisi baru yang berguna untuk belajar mengajar. Preventif bisa disebut dengan pencegahan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu pengaruh kreativitas guru dalam mengelola pembelajaran ekonomi terhadap motivasi belajar peserta didik di SMA Negeri 11 Sinjai yang diteliti oleh Arnawati pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kreativitas guru dalam mengarahkan pembelajaran ekonomi mempengaruhi motivasi belajar siswa. Metode yang digunakan adalah kuesioner dengan skala Likert. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kreativitas guru dalam mengelola pembelajaran ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi belajar siswa di SMA Negeri 11 Sinjai. Yang kedua yaitu pengaruh kreativitas guru dan motivasi belajar siswa
terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD negeri di Kecamatan Wanea yang diteliti oleh Mangangantung pada tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pengaruh kreativitas guru dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika siswa. Survei yang dilakukan di 5 sekolah dasar negeri di Kecamatan Wanea, Kota Manado, dengan total 44 siswa yang berpartisipasi. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik probabilistic sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, kreativitas guru berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar matematika kelas 5 di SD Negeri Negli Wanea. Yang kedua, motivasi siswa berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 di SD Negeri Negli Wanea. Yang ketiga, kreativitas dan kemampuan guru bekerja sama dengan siswanya berpengaruh signifikan hasil belajar matematika kelas 5 SD Negeri Kabupaten Wanea. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Kreativitas pengajar pada pembelajaran berpengaruh kuat terhadap pemahaman anak didik. Lantaran semakin kreatif pengajar pada penyampaian materi, maka semakin gampang anak didik tahu serta mendapat apa yang dipelajarinya. Dalam hal ini, siswa lebih kreatif dan termotivasi untuk belajar. Motivasi belajar seringkali dianggap menjadi dorongan untuk mencapai hasil yang baik, yang umumnya diwujudkan dalam sikap belajar atau perjuangan untuk memperoleh tujuan belajar. Tugas seorang guru sebagai pendidik bukan hanya sekedar menyampaikan materi dan pelajaran di kelas, tetapi mampu memotivasi siswa. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dalam penelitian ini dirumuskan menjadi HA dan H0, yaitu sebagai berikut. HA adalah ada pengaruh yang signifikan antara kreativitas guru dalam pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar matematika siswa. H0 yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan antara kreativitas guru dalam pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar matematika siswa. Selanjutnya kita ke bab 3 yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengkorelasikan dan mengkaitkan dua variabel. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Cirebon, yaitu SMP Negeri 1 Panguragan. Penelitian ini akan berlangsung selama 2 bulan dari Februari hingga Maret tahun 2023. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Panguragan tahun pelajaran 2022-2023 yang terdiri atas kelas 7A, 7B, dan 7C dengan populasi siswa kelas 7A yang berjumlah 25 siswa, siswa kelas 7B yang berjumlah 28 siswa, dan kelas 7C yang berjumlah 22 siswa. Jadi, jumlah seluruh populasinya adalah 75 siswa. Peneliti menetapkan populasi siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Panguragan yang berjumlah 75 orang. Maka peneliti menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu sampling jenuh. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kreativitas guru atau variabel X sebagai variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Motivasi siswa yaitu variabel Y sebagai variabel terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau dihasilkan dari variabel bebas. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Yang pertama, angket atau kuesioner. Instrumen ini menggunakan skala Likert yang jawabannya selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Skala Likert atau Likert ini terdiri dari 4 pilihan. Pilihan ganda disajikan dalam bentuk kalimat negatif atau afirmatif yang perlu ditanggapi oleh responden. Setiap item menjadi sangat positif sebagai tanggapan. Dinilai pada skala 1 sampai 4 dari 1 sampai negatif.
Yang kedua yaitu dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi ini untuk mengambil dokumen berupa identitas, visi, misi, tujuan, sarana, dan pelaksana sekolah SMP Negeri 1 Penguragan. Selanjutnya itu uji validasi dan uji reliabilitas. Yang pertama, uji validitas. Untuk menguji validitas instrumen ini, peneliti menguji 75 siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Penguragan. Hasil perhitungan validitas item instrumental menghasilkan 35 item pada variabel kreatif guru, di mana 24 item dapat dilihat sebagai item yang valid tentang kreativitas guru dan sebanyak 35 item sasaran variabel motivasi belajar dan 26 item yang valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Berikut perhitungan data reliabilitas kreatif guru dan motivasi belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Penguragan. Yang pertama, buat tabel klasifikasi untuk item soal genap dan ganjil. Yang kedua, temukan koefisien korelasi antara setengah dari nilai ganjil dan genap menggunakan rumus product moment. Yang ketiga, substitusikan hasil perhitungan ke dalam rumus Spearman-Brown. Selanjutnya, teknik analisis data. Untuk menjawab rumusan masalah pertama dan masalah kedua, penelitian menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menghitung rata-rata dan standar deviasi dan memiliki kategori data yang diselidiki. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut adalah regresi linier sederhana. Selanjutnya yaitu referensi. Berikut adalah referensi dari proposal penelitian ini. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.